Selamat datang di channel Waserem, tempatnya cerita yang dapat membuat bulu kuduk meremang. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Pagi di kampung Ngadirejo selalu dimulai dengan suara ayam berkokok dan ibu-ibu menyapu halaman. Di rumah paling ujung, berdinding papan dan atap seng karatan, tinggal seorang pemuda bernama Ilham bersama kedua orang tuanya. Rumah itu tak besar, tapi cukup untuk berteduh dan melanjutkan hidup. Ilham bangun lebih awal dari biasanya. Belum lama selesai, ia sudah duduk di serambi rumah sambil menatap jalan tanah di depan rumahnya yang basah karena hujan semalam. Di tangannya ada sajadah lusuh dan tasbih kayu kecil warisan kakeknya. Selesai berzikir, ia masuk ke dapur, memanaskan air, dan mulai menyiapkan sarapan sederhana. Bu, sarapannya nanti pakai tempe goreng aja ya. Berasnya tinggal sedikit, tapi masih cukup buat hari ini, kata Ilham sambil mengaduk nasi di panci. Dari kamar terdengar suara batuk ibunya yang sudah beberapa hari ini makin sering. Iya, Ham, yang penting bisa makan dulu pagi ini. Ibu juga gak pengen mekam-mukam kok, jawab Busri dengan suara lemah. Ayah Ilham, Pak Minan, duduk di kursi kayu dekat pintu. Satu kakinya digerakkan pelan-pelan, stroke ringan yang menyerangnya. 2 tahun lalu membuat geraknya lambat, tapi semangatnya tetap ada. Ia sesekali membaca koran lama atau menonton berita pakai televisi tabung kecil yang kadang-kadang hanya menampilkan semut. Ilham sudah lulus SMA 2 tahun lalu. Ia tidak melanjutkan kuliah karena biaya. Sempat mencoba kerja serabutan di kota kabupaten, tapi tidak tahan lama. Akhirnya ia pulang dan bekerja apa saja di desa. Kadang bantu-bantu di ladang orang, kadang bantu angkut pasir di sungai. Ia jalani, asalkan bisa kasih uang buat makan orang tuanya. Meskipun hidupnya susah, Ilham dikenal baik sama warga. Kalau ada yang sakit Ika tenggok. Kalau ada pengajian, ia datang paling awal. Kalau ada yang minta tolong, ia jarang nolak. Anak-anak kecil suka ikut dia karena Ilham sering bantu ngajarin ngaji di langgar kecil belakang rumah. Banyak orang bilang Ilham itu anak baik, tapi nasibnya aja yang belum mujur. Hari itu, setelah sarapan, Ilham pergi ke warung untuk beli minyak goreng. Sambil menunggu Bu Sarti mengambilkan barang, ia duduk di kursi bambu depan warung. Nah, Ilham, sapa Pak Udin, tetangga kampung yang baru datang dari kota. Masih di kampung aja kamu? Kemarin saya dari Semarang. Ada teman pengusaha lagi cari sopir pribadi. Mau nggak kamu saya hubungiin? Ilham agak kaget. Ia diam sebentar, lalu mengangguk pelan. Boleh Pak. Kalau memang ada kerjaan, saya siap. Yang penting halal. Pak Udin tersenyum, lalu menepuk pundak Ilham. Saya kasih nomor kamu ke dia. Ya, namanya Pak Arman. Orangnya baik, rumahnya gede, usahanya banyak, tapi memang butuh sopir yang bisa dipercaya. Setelah itu, sepanjang jalan pulang, pikiran Ilham melayang. Ia tidak pernah membayangkan kerja sebagai sopir pribadi. Tapi kalau itu bisa jadi jalan rezeki buat bantu ibu dan ayah, kenapa tidak? Malam harinya, Ilham duduk di dekat kasur tempat ibunya berbaring. Busri terlihat makin lemah. Nafasnya pendek-pendek dan keringat dingin membasahi dahinya. Bu, kalau aku dapat kerjaan di kota, Ibu ridho? Tanya Ilham pelan. Busri membuka mata, lalu tersenyum tipis. Ilham, kalau itu buat masa depan kamu dan buat bantu keluarga, Ibu pasti ridho. Tapi satu pesanku, jangan tinggalin salatmu. Jangan berubah jadi orang lain. Ilham mengangguk, lalu memegang tangan ibunya. Aku gak akan lupa sama ibu sama bapak. Aku kerja juga buat kalian. 2 hari kemudian, Pak Arman menghubungi langsung. Suaranya tegas, tapi ramah. Ia bilang,
butuh sopir pribadi untuk antar jemput dan bantu urusan rumah. Tidak banyak syarat, asal jujur dan kuat kerja. Ilham disuruh datang ke kota untuk wawancara. Dengan uang pinjaman dari tetangganya, ia naik bus ke kota besar pertama kali dalam hidupnya. Di dalam hati, ia terus membaca doa, meminta agar langkahnya ini membawa kebaikan. Di rumah besar Pak Arman, Ilham merasa seperti orang asing. Gerbang tinggi, taman rapi, dan mobil-mobil mewah berjajar. Rumah itu terlalu sunyi untuk ukuran keluarga kaya, tapi Ilham hanya diam dan menunduk sopan. Pak Arman menyambutnya di ruang tamu dengan senyum dan minuman dingin. "Kamu siap kerja keras?" tanya Pak Arman sambil menatap tajam. "Siap, Pak. Saya biasa kerja berat di kampung," jawab Ilham tenang. Pak Arman mengangguk pelan. "Saya butuh orang yang bisa saya percaya. Orang jujur. Kalau kamu betah, kamu bisa lama di sini. Gajinya cukup, makan tinggal, dan ada bonus kalau kerja bagus." Ilham mengangguk. Dalam hati, ia merasa senang. Tapi entah kenapa, dari awal ia masuk rumah itu, ada rasa dingin aneh di punggungnya. Seperti ada yang mengawasi. Hari itu juga Ilham resmi mulai kerja. Ia pulang ke kampung sebentar untuk pamit dan mengemasi barang. Malam terakhir di rumah, ia salat Isya lebih lama dari biasanya. Di akhir doa, ia berkata dalam hati, "Ya Allah, aku pergi untuk cari rezeki. Lindungi aku dan jaga ibu sama bapak di sini. Kalau ini jalan yang engkau ridhoi, mudahkanlah." Pagi-pagi sekali, Ilham pamit. Ia mencium tangan kedua orang tuanya. Bu Sri memeluknya lama, dan Pak Minan menahan air mata. "Jaga dirimu, nak. Jangan lupa pulang," kata Pak Minan sambil menggenggam tangan anaknya. Dengan ransel di punggung dan hati penuh harap, Ilham berjalan keluar rumah. Langit masih gelap, tapi ia yakin ini awal dari sesuatu yang besar. Entah baik, entah buruk, tapi ia siap. Ilham mulai bekerja sebagai sopir pribadi Pak Arman sejak awal bulan. Hari-harinya dipenuhi dengan rutinitas, mengantar majikannya ke kantor, menunggu di parkiran selama jam kerja, lalu mengantar pulang. Terkadang, ia juga diminta menjemput tamu, belanja keperluan rumah tangga, atau mengantar barang ke gudang milik Pak Arman di pinggiran kota. Di minggu-minggu pertama, semuanya terasa lancar. Gaji yang diterima Ilham lebih besar dari yang pernah ia dapat sebelumnya. Bahkan, baru 2 minggu bekerja, Pak Arman memberinya bonus karena dianggap rajin dan cepat tanggap. Ilham kaget, tapi senang. "Kerja yang bagus, Ham. Saya suka anak muda yang gesit dan gak banyak nanya," kata Pak Arman sambil menepuk bahunya. Ilham hanya mengangguk sopan. Dalam hati, ia bersyukur. Uang itu langsung ia kirimkan ke kampung buat beli obat ibunya. Pak Arman memang terlihat ramah. Ia sering berbincang ringan dengan Ilham. Bahkan, kadang memberinya makan bersama di dapur. Rumah itu punya 3 lantai, besar sekali, dengan garasi luas dan taman di belakang. Tapi ada yang aneh. Rumah sebesar itu hanya dihuni oleh Pak Arman, satu pembantu perempuan bernama Mbak Lastri, dan Ilham sendiri. Tidak ada istri, tidak ada anak. Suasana rumah sering sepi, terutama malam hari. Suatu malam, Ilham keluar kamar, hendak mengambil air minum. Saat melewati lorong dekat tangga belakang, ia melihat cahaya dari bawah pintu, sebuah ruangan yang selama ini selalu terkunci. Lampunya menyala, dan terdengar suara lirih seperti orang komat kamit. Tapi saat ia mendekat, suara itu hilang. Lampu mati, pintu tetap terkunci rapat. Besok paginya, Ilham bertanya ke Mbak Lastri soal ruangan itu. "Ruangan itu tempat penyimpanan barang-barang tua," jawab Mbak Lastri cepat, tanpa menoleh. "Pokoknya kamu jangan pernah masuk ke situ ya." Don Kalau malam,
Mending di kamar aja, jangan keluyuran. Ilham mengangguk pelan. Ia bisa merasakan dari nada suara Mbak Lastri ada sesuatu yang tidak ingin dibahas lebih lanjut. Tapi rasa penasaran mulai tumbuh dalam dirinya. Malam-malam berikutnya, keanehan semakin terasa. Kadang, saat ia sedang di kamar, terdengar suara langkah kaki di lorong. Padahal hanya ada 3 orang di rumah, dan semua kamar harusnya sudah terkunci. Pernah juga ia melihat bayangan orang lewat di depan jendela, tapi begitu dibuka, tidak ada siapa-siapa. Ilham sempat berpikir, mungkin hanya perasaannya saja. Rumah besar biasanya memang punya suasana yang berbeda, tapi makin lama, makin banyak hal yang membuatnya tidak nyaman. Pernah, saat ia sedang membersihkan mobil, Pak Arman datang tergesa-gesa dari luar. Bajunya kotor, seperti habis dari tempat berdebu, dan di tangannya ada tas plastik hitam yang kelihatan berat. Ia langsung masuk ke ruangan terlarang itu tanpa berkata apa-apa. Tak lama, terdengar suara seperti kayu diseret dan besi beradu. Itu, ruangan kembali gelap dan sepi. Yang paling membuat Ilham tidak enak hati adalah ketika ia pulang malam dari mengantar tamu. Pak Arman, waktu itu sudah hampir jam 12 malam. Saat ia masuk lewat pintu samping, ia melihat Pak Arman berdiri di tengah ruang tamu sambil menatap ke arah langit-langit. Matanya terbuka lebar, tubuhnya diam seperti patung. Tapi begitu Ilham memanggil, Pak Arman langsung menoleh dan senyum seperti biasa. "Kamu sudah pulang, cepat istirahat." "Ya, besok kita ke gudang Paji-Paji," katanya santai. Ilham tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya menjawab singkat, lalu langsung masuk kamar. Sepanjang malam itu, ia sulit tidur. Rasa tidak enak terus menghantui pikirannya. Beberapa hari kemudian, saat sedang sarapan di dapur, Mbak Lastri duduk di dekatnya. Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan, "Kamu anak baik. Hati-hati aja." "Ya, Pak Arman orangnya baik, tapi kadang ada hal yang gak bisa dijelaskan logika." Ilham menoleh, mencoba memahami maksud ucapan itu. Tapi Mbak Lastri buru-buru berdiri dan berlalu tanpa menjelaskan lebih lanjut. Waktu terus berjalan. Ilham tetap bekerja dengan baik, tapi ia jadi lebih waspada. Ia mulai memperhatikan pola-pola ganjil. Pak Arman sering pergi malam-malam sendirian. Setiap malam Jumat Kliwon, ia tidak keluar kamar seharian. Dan setiap kali ia masuk ke ruangan terlarang, Ilham merasa udara di rumah berubah dingin. Seperti ada yang menyusup masuk dari dunia lain. Ilham tidak pernah berani bertanya langsung, tapi ia mulai mencatat semua kejadian yang menurutnya aneh. Ia juga mulai sering salat malam dan berdoa lebih khusyuk. Ia merasa butuh perlindungan, meski belum tahu dari apa. Satu hal yang terus membuatnya bertahan adalah kebaikan Pak Arman secara lahiriah. Gaji lancar, makan cukup, dan pekerjaan jelas. Tapi di balik itu, ada rasa was-was yang makin hari makin besar. Pada suatu malam, saat listrik tiba-tiba padam karena hujan deras, Ilham melihat sosok bayangan berdiri di depan pintu kamar Pak Arman. Sosok itu tinggi, kurus, dan rambutnya panjang menjuntai. Saat Ilham mencoba melihat lebih dekat, petir menyambar dan lampu kembali menyala. Bayangan itu sudah hilang. Keesokan paginya, Ilham mendapati lantai dekat pintu Pak Arman ada bekas lumpur, seperti jejak kaki bukan kaki manusia biasa. Terlalu panjang dan melengkung. Ia tidak berani bilang siapa-siapa, tapi dalam hatinya, Ilham mulai yakin ada sesuatu yang disembunyikan di rumah itu, sesuatu yang berbahaya. Meski demikian, ia tetap bertahan. Ia pikir, selama tidak ikut campur, ia aman. Ia hanya ingin kerja, kirim uang ke kampung, dan menjalani hidup sebaik mungkin. Tapi Ilham tidak tahu bahwa waktu makin dekat dan namanya sudah ditulis
dalam sesuatu yang tidak bisa ia bayangkan. Hari itu, Ilham baru saja pulang dari mengantar Pak Arman rapat di kantor pusat. Tubuhnya capek, tapi masih sempat membuka ponsel sebelum tidur. Di sana, ada panggilan tak terjawab dari nomor kampung. Tak butuh waktu lama, panggilan masuk lagi. Kali ini dari tetangga dekat rumahnya, Pak Sahid Ham. Ini soal ibumu. Suara Pak Sahid terdengar berat. Ilham langsung duduk. Kenapa, Pak? Tadi siang ibu kamu jatuh, pingsan. Pas sadar, dia langsung sesak napas. Sekarang di puskesmas, tapi kata dokter, harus dibawa ke rumah sakit kabupaten. Kalau enggak, bisa gawat. Ilham terdiam, mulutnya kaku. Biayanya kira-kira berapa, Pak? Ya, namanya dirawat inap, paling enggak jutaan. Belum obatnya. Setelah menutup telepon, Ilham terduduk lama di ujung kasur. Gajinya bulan ini sudah ia kirim semua. Tabungan tinggal beberapa ratus ribu. Ia tahu, kalau terlambat, kondisi ibunya bisa memburuk. Tapi, dari mana cari uang cepat segitu banyak? Pikirannya kacau. Ia tahu, ada satu orang yang bisa bantu, Pak Arman. Tapi, Ilham ragu. Ia bukan tipe yang suka minta-minta, apalagi soal uang. Tapi malam itu, demi ibunya, ia nekat mengetuk pintu kamar majikannya. Tak lama, Pak Arman membuka pintu. Ia tampak baru bangun, memakai kaos hitam dan sarung. Wajahnya santai. Kenapa, Ham? Ada apa malam-malam gini? Ilham menunduk, mencoba menyusun kata. Maaf ganggu, Pak. Saya mau minta tolong. Ibu saya di kampung sakit keras. Harus dibawa ke rumah sakit. Saya butuh uang, Pak. Kalau Bapak berkenan, saya mau pinjam dulu. Nanti gaji saya dipotong juga nggak apa-apa. Pak Arman diam beberapa detik, lalu tersenyum kecil. Berapa kamu butuh? 5 juta, Pak. Kalau bisa, secepatnya. Soalnya malam ini juga harus dibawa. Tanpa banyak bicara, Pak Arman masuk ke kamarnya dan kembali dengan amplop coklat tebal. Ia menyerahkannya langsung ke tangan Ilham. Ini 10 juta buat jaga-jaga. Nggak usah dipikirin soal gaji. Anggap aja bantuan. Ilham terpaku. Tapi Pak, ini terlalu banyak. Saya sungkan. Sudah, saya bantu. Karena kamu kerja bagus, saya percaya kamu. Sekarang fokus sama ibu kamu dulu. Ilham berkali-kali mengucap terima kasih. Begitu kembali ke kamar, ia langsung transfer uangnya lewat M-Banking dan menelepon Pak Sahid untuk mengantar ibunya ke rumah sakit kabupaten. Malam itu, ia lega, tapi juga heran kenapa Pak Arman bisa begitu mudah kasih uang sebanyak itu. Setelah mengirim uang dan memastikan ibunya sudah dalam perjalanan ke rumah sakit, Ilham mencoba tidur. Tapi malam itu, tidurnya tidak nyenyak. Ia bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berada di ruangan gelap, seperti ruang bawah tanah. Di sekelilingnya, banyak lilin menyala, dan asap tipis memenuhi udara. Di tengah ruangan, ada sosok tinggi berjubah hitam berdiri membelakanginya. Sosok itu menoleh perlahan. Wajahnya bukan wajah manusia, tapi seperti topeng kayu tua dengan mata merah menyala. Sosok itu menunjuk ke arah Ilham, lalu tertawa. Ilham terbangun dengan napas berat, badannya basah oleh keringat. Padahal AC menyala. Ia melihat sekeliling kamar. Tidak ada siapa-siapa, tapi ada bau amis, seperti darah, menyengat dari pojok ruangan. Ia bangkit, menyalakan lampu. Tidak ada yang aneh secara fisik, tapi aroma itu. Tidak hilang. Ia coba menyemprotkan pengharum ruangan, tapi tetap saja baunya terasa. Akhirnya, ia duduk dan mengambil air wudhu, lalu salat 2 rakaat sambil menangis dalam hati. Ya Allah, kalau ini ujian, kuatkan aku. Tapi kalau ada sesuatu yang salah, jauhkan aku dari keburukan. Keesokan harinya,
Ilham terlihat lemas. Matanya, saat sarapan, Mbak Lastri sempat menatapnya lama. "Kamu mimpi aneh, ya?" tanya Mbak Lastri tiba-tiba. Ilham langsung menoleh. "Kok Mbak tahu? Biasanya, kalau yang minjem uang sama Pak Arman, suka ngalamin begitu." Pelan, hampir seperti bisikan, Ilham merinding. Maksudnya, Mbak Lastri tidak menjawab. Ia hanya menggeleng dan berlalu ke arah belakang rumah, seolah tidak ingin bicara lebih banyak. Hari-hari berikutnya, gangguan makin sering terjadi. Setiap malam, Ilham bermimpi serupa ruangan gelap, sosok berjubah, dan suara tawa menyeramkan. Kadang-kadang, ia merasa seperti ada yang menatap dari balik jendela kamarnya. Pernah, saat ke kamar mandi malam hari, ia melihat bayangan hitam melintas di lorong. Tapi saat diperiksa, tidak ada apa-apa. Yang lebih membuatnya bingung, uang dari Pak Arman yang ia pinjam meski sangat membantu justru membuatnya merasa tidak tenang. Setiap kali ia memegang sisa uangnya, tangannya terasa dingin dan berkeringat, seperti ada beban tak terlihat yang menempel. Ilham mulai curiga, apa benar uang itu bersih? Namun, ia tak berani menuduh macam-macam. Ia hanya semakin rajin salat dan memperbanyak doa. Ia juga mulai membaca surat-surat pendek sebelum tidur. Tapi mimpi-mimpi buruk itu tetap datang. Bahkan makin nyata, kadang ia terbangun dan melihat bekas luka gores kecil di lengannya. Padahal ia tidak ingat pernah jatuh atau terbentur. Suatu malam, saat ia bangun karena mendengar suara ketukan halus di pintu kamar, ia beranikan diri membuka pintu. Tapi yang ia lihat adalah sebuah bayangan berdiri di ujung lorong. Bayangan itu seperti manusia, tapi tubuhnya kabur. Saat Ilham mencoba mendekat, bayangan itu hilang. Besok paginya, ia kembali bertanya pada Mbak Lastri, kali ini dengan serius. "Mbak, saya tahu ini mungkin aneh, tapi saya mimpi terus. Ada yang gak beres sejak saya pinjam uang itu. Apa ada hubungannya?" Mbak Lastri menatapnya lama, lalu menarik napas panjang komu anak bake. Tapi kadang kebaikan yang datang terlalu mudah. Harus kamu waspadai. Enggak semua niat baik datang dari tempat yang bersih. Ilham diam. Ia merasa mulai menginjak tanah yang berbahaya. Tapi semuanya sudah terlanjur. Ia sudah ambil uang itu. Ia sudah pakai. Dan sekarang ia sedang merasakan akibatnya perlahan, tapi nyata. Hari-hari Ilham makin aneh sejak meminjam uang dari Pak Arman. Meski ibunya sudah mulai membaik di rumah sakit, Ilham justru merasa hidupnya makin berat. Bukannya tenang, ia jadi gelisah hampir setiap malam. Awalnya cuma mimpi buruk, tapi kini gangguan mulai muncul waktu bangun. Pagi itu, Ilham terkejut melihat cermin kecil di kamarnya pecah. Padahal semalam tak ada suara apapun. Potongan kacanya berserakan di lantai. Ia sempat berpikir mungkin tertiup angin atau jatuh karena paku longgar. Tapi setelah dicek, cermin itu masih tergantung rapi di dinding. Hanya saja, retaknya menyebar sendiri seperti pecah dari dalam. Ilham merasa ada yang tidak beres, tapi masih mencoba tenang. Ia membersihkan pecahan kaca sambil terus mengingat doa-doa yang diajarkan ayahnya dulu. Tapi malamnya gangguan makin menjadi. Ia baru saja menutup mata ketika terdengar suara langkah kaki dari lorong depan kamarnya. Awalnya ia kira itu Mbak Lastri atau satpam malam. Tapi suara itu berhenti tepat di depan pintunya. Tidak ada ketukan, tidak ada suara lain. Hanya diam. Ilham mencoba melawan rasa takut, tapi tubuhnya kaku. Ia hanya bisa membaca ayat kursi dalam hati sambil menggenggam tasbih kecil di bawah bantal. Besoknya, ia menemukan 3 goresan tipis di lengannya. Goresan itu seperti bekas cakaran, tapi ia yakin semalam tak tergores apapun. Tangannya bahkan sempat diperiksa ke klinik, dan perawat bilang mungkin ia menggaruk saat tidur. Tapi Ilham tahu
ini bukan luka biasa. Beberapa hari kemudian, saat mengantar Pak Arman ke sebuah hotel mewah untuk pertemuan bisnis, Ilham memarkir mobil dan duduk sebentar di dekat gerbang. Di sana, ada tukang parkir tua yang sedang merokok sendirian. Pria itu menatap Ilham cukup lama, lalu berkata pelan, "Mas, saya boleh tanya nggak?" Ilham menoleh, sedikit bingung. "Iya Pak, kamu baru dapat rezeki besar ya? Atau dapat bantuan yang nggak disangka-sangka?" Ilham agak kaget. "Loh, Bapak kok tahu?" Orang tua itu mengangguk pelan. Kadang kalau rezeki datangnya terlalu gampang, ada harga yang gak kelihatan. Ilham diam, bingung harus menjawab apa. Si bapak melanjutkan, "Kalau kamu sering mimpi aneh, dengar suara, lihat bayangan, itu tandanya kamu harus lebih hati-hati. Dunia ini gak cuma isi manusia. Kadang ada makhluk lain yang ikut campur kalau jalur rezekinya gak beres." Ilham hanya mengangguk kecil. Dalam hati, ia makin yakin ada yang tidak beres. Malam berikutnya, gangguan datang lebih jelas. Saat ia sedang membaca Al-Quran, sebelum tidur tiba-tiba, lampu kamar padam sendiri. Ia langsung bangkit, mencoba menyalakan lagi, tapi saklar tidak merespons. Ketika ia kembali duduk, terdengar suara napas berat dari balik lemari. Suara itu seperti orang mengerang pelan. Tapi saat ia mendekat dan membuka lemari, tidak ada apa-apa, hanya baju kerja dan beberapa celana yang tergantung. Ilham semakin sering merasa seperti diawasi. Di kamar, di dapur, bahkan saat duduk di dalam mobil, sambil menunggu Pak Arman, kadang ia melihat bayangan hitam melintas di kaca spion belakang. Tapi setiap kali ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Satu malam, saat hendak mencuci wajah di kamar mandi belakang, ia melihat sesuatu yang membuatnya nyaris terjatuh. Di kaca wastafel, pantulan wajahnya tidak seperti biasa. Ada bayangan hitam berdiri tepat di belakangnya, tinggi dan kurus. Tapi saat Ilham menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Kaca itu langsung retak membentuk pola aneh, seperti simbol. Sejak saat itu, Ilham jadi takut sendiri di rumah. Ia selalu tidur dalam keadaan lampu menyala dan membawa Al-Quran kecil di dekat bantal. Beberapa kali, ia mencoba curhat pada Mbak Lastri. Tapi wanita itu hanya bilang, kalau udah keburu masuk, susah dikeluarin. Tapi kamu masih bisa selamat, Ham, selama kamu tetap di jalan yang benar. Ucapan itu justru membuat Ilham makin takut. Ia mulai berpikir bahwa uang yang ia terima bukan sekadar bantuan, tapi semacam umpan. Dan mungkin dirinya adalah sasaran sebenarnya. Ia juga ingat pembantu yang dulu pernah bilang, jangan keluyuran malam di rumah itu. Sekarang ia mulai paham maksudnya. Rumah itu tidak biasa. Sejak awal memang terlalu sepi, terlalu dingin. Bahkan siang hari pun seperti tidak hidup. Beberapa malam kemudian, saat tengah malam, Ilham terbangun karena mendengar pintu kamarnya terbuka sendiri. Padahal sebelumnya sudah ia kunci. Pintu itu bergerak perlahan, dan dari celahnya tampak bayangan seperti tangan mencengkeram kusen. Ilham langsung bangkit dan mengumandangkan azan dengan suara lirih. Begitu suara azannya sampai pada kalimat Hayya 'alal falah, pintu itu tertutup keras seperti ditendang dari luar. Ia gemetar, tapi sejak saat itu ia mulai sadar bahwa gangguan itu takut dengan suara azan dan ayat suci. Ia makin rajin salat malam dan memperbanyak dizik. Walau tidak sepenuhnya hilang, gangguan itu mulai melemah. Pagi harinya, saat duduk di depan kontrakan untuk menenangkan diri, ia kembali bertemu tukang parkir tua itu. Orang tua itu hanya berkata satu kalimat, kalau kamu kuat ibadahnya, mereka gak bisa ambil kamu. Tapi siap-siap, kadang yang kirim, mereka jadi murka. Ilham tahu yang dimaksud adalah Pak Arman. Sejak gangguan gaib makin sering muncul, Ilham mulai menaruh curiga pada majikannya, Pak Arman. Kebaikan pria itu terasa terlalu mudah.
apalagi sejak memberikan uang dalam jumlah besar tanpa syarat. Ada sesuatu yang ganjil, dan Ilham merasa jawaban. Semua keganjilan itu ada di rumah besar. Itu terutama di ruangan yang selalu dikunci dan dilarang dimasuki siapapun. Suatu malam, rasa penasaran Ilham tidak terbendung lagi. Pak Arman meminta diantar keluar kota untuk rapat bisnis, tapi membatalkan secara mendadak dan pulang lebih cepat. Malam itu juga, Ilham melihat mobil Pak Arman sudah parkir di garasi, padahal tak mendengar suara mesin sebelumnya. Lampu ruang belakang rumah menyala, padahal biasanya bagian itu selalu gelap. Ilham mengintip dari jendela garasi. Ia melihat Pak Arman berjalan cepat ke arah ruangan terlarang, sambil membawa nampan berisi benda-benda aneh. Ilham menunggu sampai pintu tertutup, lalu perlahan menyelinap masuk lewat pintu dapur. Rumah itu sepi, tidak ada suara selain detak jam dinding dan hembusan AC. Langkahnya pelan, tapi pasti. Jantungnya berdetak kencang. Tangan gemetar menggenggam kunci cadangan yang dulu diam-diam ia duplikat karena penasaran. Di depan pintu ruangan, larangan itu, Ilham menahan napas. Cahaya merah samar merembes dari bawah pintu. Bau menyengat seperti darah dan daging busuk menyeruak sampai ke hidung. Ia tahu ini bukan ruang biasa. Dengan tangan gemetar, ia pelan-pelan membuka kunci dan mendorong. Daun pintu perlahan. Pemandangan di dalam langsung membuat kakinya lemas. Ruangan itu remang-remang, dindingnya penuh coretan, simbol asing seperti tulisan kuno yang dipenuhi warna merah kehitaman. Di tengah ruangan ada karpet hitam lebar, dan di atasnya berdiri altar kecil dari batu hitam. Di belakang altar tergantung lukisan raksasa makhluk yang sangat menyeramkan, tinggi, berbulu, matanya merah menyala, bertaring panjang, dan lidah menjulur sampai ke lantai. Pak Arman sedang duduk bersila di depan altar sambil membaca sesuatu dengan suara pelan. Tak, Tudinga, jealous. Di depannya, sesajen berisi kepala ayam, bunga-bunga, dan benda seperti rambut manusia. Bau darah sangat kuat di ruangan itu. Ilham langsung mundur satu langkah, tapi tanpa sengaja menyenggol meja kecil di belakangnya. Suara benda jatuh langsung membuat Pak Arman menoleh. Mata mereka bertemu. Wajah Pak Arman berubah seketika. Tidak lagi ramah seperti biasanya. Wajah itu dingin dan sorot matanya tajam, seperti bukan manusia. Ilham, kamu ngapain di sini? Suaranya datar, tapi membuat bulu kuduk Ilham berdiri. Ilham tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya mundur perlahan, mencoba menenangkan diri. Tapi Pak Arman berdiri dan berjalan mendekat. Kamu seharusnya nggak lihat ini, katanya pelan. Ilham menelan ludah, mencoba tetap tenang. Maaf Pak, saya cuma lihat lampu nyala. Saya pikir ada yang lupa dimatikan. Pak Arman tertawa pelan. Kamu anak baik, Ham. Tapi sayangnya, kebaikan gak cukup buat bertahan di dunia ini. Ilham makin mundur, lalu buru-buru lari keluar ruangan. Sebelum pintu ditutup, ia keluar dari rumah dan berlari ke pos satpam. Tapi tidak ada siapa-siapa. Rumah itu sunyi. Bahkan, suara jangkrik pun tak terdengar. Ia sadar, rumah itu bukan rumah. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap tersembunyi di dalamnya. Keesokan harinya, Pak Arman bersikap seolah tidak ada yang terjadi. Ia bahkan memuji kerja Ilham dan memberinya uang makan tambahan. Tapi bagi Ilham, semua itu hanya lapisan luar dari sesuatu yang sangat busuk di dalam. Ia mulai menyelidiki lebih jauh. Diam-diam, ia bertanya pada pembantu rumah tetangga, pada tukang kebun lama yang dulu pernah kerja di rumah itu, bahkan pada sopir antar jemput sekolah anak Pak Arman yang sudah resign 2 tahun lalu. Dari semua cerita, Ilham menyusun sebuah pola.
Setiap 3 tahun, selalu ada orang dekat Pak Arman yang menghilang. Pernah sopir lama tiba-tiba mengundurkan diri, tapi tak ada kabar setelah itu. Seorang penjaga rumah sempat diceritakan meninggal karena kecelakaan, tapi kabarnya jenazahnya tak pernah ditemukan. Dan lebih mencurigakan lagi, bisnis Pak Arman selalu melonjak tajam beberapa bulan setelah hilangnya orang-orang itu. Restoran baru dibuka, kontrak besar datang tiba-tiba, dan mobil mewah silih berganti masuk garasi rumahnya. Ilham semakin yakin Pak Arman melakukan pesugihan. Semua keanehan mulai masuk akal ruangan terlarang. Sesajen, lukisan makhluk mengerikan, gangguan gaib, bahkan kemudahan saat Ilham meminjam uang. Ia sadar sekarang bahwa dirinya sedang dijadikan target baru. Ia bisa jadi tumbal selanjutnya jika tidak segera keluar dari situasi ini. Namun, keluar juga bukan hal mudah. Pak Arman sudah mulai memperketat pengawasan. Ia tak lagi membiarkan Ilham pergi terlalu lama dari rumah. Bahkan beberapa kali menyuruhnya tidur di ruang sopir dekat garasi. Beberapa pembantu lain pun terlihat makin jarang bicara. Malam-malam, Ilham masih mengalami gangguan bayangan hitam, mimpi diikat, suara orang menangis dari dalam tembok, dan bau darah yang tiba-tiba muncul di dalam mobil. Ia sadar waktunya mungkin tidak banyak, tapi ia juga tahu satu hal yang masih jadi pegangannya. Doa dan ibadahnya adalah satu-satunya pelindung yang tersisa. Malam itu, suasana rumah Pak Arman lebih sunyi dari biasanya. Hujan turun rintik-rintik, langit mendung, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Ilham merasa tidak enak sejak sore. Kepala terasa berat dan tubuhnya lemas. Ia sempat berniat keluar rumah untuk mencari udara segar, tapi semua pintu telah terkunci. Ia bahkan sempat coba menghubungi keluarganya, tapi sinyal ponselnya hilang total. Pak Arman juga tidak terlihat sejak siang. Tidak seperti biasanya. Tidak ada perintah atau permintaan mendadak. Rumah terasa kosong, seolah ada sesuatu yang sedang menunggu waktu. Jam menunjukkan pukul 11 malam ketika Ilham akhirnya masuk ke kamar sopir untuk beristirahat. Tapi rasa sin dalam dadanya makin kuat. Ia berwudu, lalu salat 2 rakaat sebelum tidur. Setelah itu, ia duduk di atas sajadah sambil membaca ayat kursi dan surat-surat pendek. Tiba-tiba, ia menguap lebar dan tertidur di atas sajadah. Belum sempat naik ke kasur. Tipisnya, sekitar tengah malam, udara di dalam kamar mendadak berubah. Dari dingin jadi sangat panas. Ilham mulai gelisah dalam tidurnya. Dalam mimpi, ia melihat dirinya kembali ke kampung. Langgar kecil di ujung desa bersinar terang, dan suara azan subuh menggema kuat. Meski belum waktunya, ia melihat sosok ayah dan ibunya berdiri sambil menangis. Kedua tangan mereka terangkat. Bibir komat kamit memanjatkan doa. Ilham terbangun tiba-tiba. Keringat membasahi tubuhnya. Meski udara dingin, lampu kamar padam. Padahal sebelumnya menyala. Ia bangun, menyalakan senter dari ponselnya, tapi baterai ponsel langsung mati. Saat itulah, ia mencium bau amis menyengat yang sangat tajam, seperti darah yang membusuk. Dari sudut kamar, terdengar suara geraman pelan. Ilham menoleh, dan matanya langsung membelalak. Di sana berdiri sosok tinggi besar, hitam legam, matanya merah menyala, dan taringnya meneteskan darah. Makhluk itu perlahan mendekat, menyeret rantai panjang yang menimbulkan suara seret besi di lantai. Dinding kamar seperti bergeser sendiri, berubah gelap dan lembab seperti di dalam gua. Ilham tidak bisa bergerak. Tubuhnya kaku, seperti ditindih. Makhluk itu makin dekat. Tangannya terulur ke arah Ilham. Kukunya panjang seperti pisau, tapi tepat saat kuku itu hampir menyentuh dada Ilham, cahaya terang keluar dari sajadah di bawah tubuhnya. Makhluk itu langsung berteriak keras, seperti tubuhnya mundur
berusaha menghindar dari cahaya itu. Telinga Ilham mendengar suara azan, samar tapi jelas. Ia seperti datang dari langgar kecil kampungnya. Tapi anehnya, suara itu makin lama makin keras, menggema dalam ruang sempit itu. Bersamaan dengan itu, tubuh Ilham terasa hangat. Doa-doa yang tadi ia baca sebelum tidur seperti mengalir kembali ke tubuhnya. Lidahnya bergerak sendiri, membaca istighfar dan ayat kursi dalam keadaan setengah sadar. Makhluk itu makin histeris, memukul-mukul dinding, mencakar lantai, dan berteriak seperti kesakitan. Wajahnya meleleh, seperti lilin dibakar. Suara-suara aneh muncul bersamaan tangisan anak kecil, tawa perempuan, dan suara logam beradu. Semua bercampur jadi satu. Ilham menutup mata, terus melafalkan doa. Ia hanya ingin selamat. Lalu, tiba-tiba semuanya hening. Saat ia membuka mata, makhluk itu sudah tidak ada. Kamar kembali normal. Lampu menyala, ponselnya menyala kembali dengan baterai 40%. Tapi, Ilham tahu, yang baru saja terjadi bukan mimpi. Badannya lemas, seperti habis lari jauh, dan sajadah tempat ia tidur masih mengeluarkan bau harum samar. Ia terdiam lama, mencoba mencerna apa yang baru saja dialami. Tapi sebelum ia sempat berpikir panjang, terdengar teriakan dari arah rumah utama. Ilham langsung bangkit dan lari ke sana. Pintu depan rumah terbuka lebar. Lampu ruang tamu menyala terang. Seorang pembantu perempuan menangis sambil menunjuk ke arah kamar atas. Di sana, Pak Arman tergeletak di lantai. Matanya melotot dan tubuhnya menggigil. Di sampingnya, anak laki-lakinya yang masih remaja berteriak kesakitan, memegangi dada. Ilham ikut naik. Seorang dukun yang biasa datang ke rumah itu tergapo-gopo masuk dari pintu belakang. Ia langsung berteriak, "Tumbalnya gagal, tumbalnya gagal, balik arah." Semua orang panik. Ilham berdiri di tangga, menyaksikan semua kekacauan itu. Dukan itu mencoba membaca mantra, tapi darah keluar dari hidungnya. Anak Pak Arman tiba-tiba berteriak keras. Lalu tubuhnya terangkat sendiri ke udara beberapa detik sebelum jatuh ke lantai dan tak bergerak. Pak Arman merangkak ke arah anaknya, menangis. Bukan dia yang seharusnya. Bukan dia, jeritnya seperti orang kesurupan. Namun semua sudah terlambat. Dukun itu berkata dengan suara lemah. Makhluknya menolak. Dia tak bisa menyentuh yang dijaga langit. Jadi dia ambil yang paling dekat darahnya. Ilham mundur perlahan. Ia paham maksudnya. Karena Ilham tak bisa disentuh berkat ibadahnya dan doa orang tuanya, maka makhluk itu mengambil tumbal terdekat, anak kandung Pak Arman sendiri. Malam itu, ambulan datang membawa anak Pak Arman yang sudah tidak bernyawa. Pak Arman dibawa ke rumah sakit karena syok berat. Rumah itu mendadak dipenuhi polisi dan orang-orang, tapi tak ada satupun yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ilham hanya duduk di teras rumah, memandang langit yang masih mendung. Ia menutup mata dan berdoa dalam hati. Ia tahu bukan dirinya yang hebat. Ia hanya dijaga karena ia masih punya iman dan karena kedua orang tuanya yang tak pernah putus berdoa dari jauh. Malam itu, langit menangis, tapi Ilham selamat. Sejak malam kejadian itu, rumah Pak Arman berubah total. Tak lagi ada suara musik, tak ada mobil-mobil mewah keluar masuk. Yang ada hanya suasana sunyi dan mencekam. Para pembantu satu persatu mengundurkan diri. Mereka tak sanggup tinggal lebih lama, kata mereka. Suara tangisan dan jeritan sering terdengar dari kamar atas. Padahal tak ada siapa-siapa lagi di sana. Pak Arman sendiri tidak lagi terlihat. Menurut satpam komplek, ia tidak keluar rumah selama seminggu. Makanan hanya diletakkan di depan pintu dan baru diambil setelah ditinggal pergi
Kabar tentang kematian anaknya juga sudah menyebar. Tapi yang bikin merinding adalah cara anak itu anak laki-laki Pak Arman, namanya Reza, baru saja pulang dari luar negeri. Padahal rencananya masih tinggal 1 tahun lagi kuliah. Tidak ada kabar lebih dulu. Tiba-tiba saja ia muncul di rumah dalam kondisi seperti orang linglung. Hari itu, Ilham kebetulan datang ke rumah Pak Arman untuk mengambil sisa barang-barangnya. Ia sudah memutuskan untuk berhenti kerja. Setelah semua yang terjadi, ia merasa tidak bisa lagi menetap di tempat itu. Rumah itu sudah terlalu penuh dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Ilham sampai siang hari. Gerbang tidak dikunci. Saat masuk, ia mendengar suara gaduh dari dalam rumah. Teriakan keras dan suara orang menangis. Saat Ilham maju ke ruang tengah, ia melihat Reza sedang mengamuk. Tubuhnya kurus, matanya merah, dan mulutnya terus menggumam bahasa yang tidak dimengerti. Beberapa orang mencoba menenangkannya, tapi tak. Reza menggigit tangannya sendiri hingga berdarah, lalu menjerit seperti orang kesakitan. Ilham hanya berdiri mematung. Dari balik pintu, ia melihat Pak Arman duduk di pojokan ruangan dengan wajah kusut, rambut acak-acakan, dan janggut tak terus. Matanya kosong, seperti orang hilang akal. Tangannya gemetar, dan ia hanya terus mengulang satu kalimat, "Bukan dia yang seharusnya. Bukan dia." Reza akhirnya dibawa ke rumah sakit, tapi dokter bilang tubuhnya sehat, tidak ada penyakit apapun. Namun kejiwaannya terganggu. Malamnya Reza meninggal. Kata suster, tubuhnya kejang sendiri dan mengeluarkan darah dari telinga dan hidung. Lalu napasnya berhenti. Kematian itu membuat Pak Arman benar-benar hancur. Ia tidak berbicara lagi pada siapapun. Ia hanya duduk di kamar sambil menatap kosong ke arah jendela. Semua karyawan tetap diberhentikan. Rumah itu hanya dijaga satu satpam tua yang digaji untuk menjaga agar tak ada yang masuk. Beberapa hari setelah itu, warga komplek mulai mengeluh. Lampu rumah Pak Arman kadang menyala sendiri, padahal listrik sudah diputus. Mereka juga mengaku sering mencium bau amis saat melintas di depan gerbangnya. Seorang pengantar paket bahkan mengaku melihat sosok anak muda berdiri di balkon atas sambil menatapnya tanpa berkedip. Ketika ditanya siapa, satpam bilang rumah itu kosong. Rumah megah itu akhirnya ditinggalkan total. Tidak ada yang berani tinggal di sana. Konon, beberapa orang yang coba membeli juga tiba-tiba sakit keras setelah menginjakan kaki ke dalam. Salah satu makelar properti bahkan langsung muntah darah dan pingsan setelah membuka pintu utama. Sejak itu, tak ada lagi yang mencoba mendekat. Ilham sendiri sudah kembali ke kampung. Ia memilih hidup sederhana lagi bersama ayah dan ibunya. Ibunya sudah membaik sejak kejadian itu. Dan meskipun penghasilan Ilham tidak sebanyak dulu, hidup mereka jauh lebih tenang. Ia kadang masih teringat wajah Pak Arman, tapi selalu diiringi rasa syukur karena ia bisa lolos dari jebakan itu. Sampai suatu malam, Ilham bermimpi. Ia berada di depan rumah Pak Arman yang kini gelap dan kusam. Di dalam, Pak Arman duduk sendirian, memeluk foto anaknya. Ia menangis tanpa suara, dan bayangan hitam berdiri di belakangnya, memegang rantai. Makhluk itu menatap Ilham dari balik jendela, lalu berkata dalam suara parau, "Yang dibangun dari darah akan ditelan oleh darah." Ilham terbangun dengan peluh dingin. Ia langsung mengambil wudhu dan salat. Dalam hati, ia tahu bahwa tidak ada satupun kekayaan yang layak didapat dengan cara seperti itu. Semua yang instan, semua yang mudah, tapi penuh syarat gelap, pasti ada bayarnya. Dan Pak Arman telah membayar semuanya dengan kehilangan anak, akal sehat, dan seluruh hidupnya. Beberapa bulan kemudian, rumah besar itu
resmi dinyatakan tidak layak huni. Pemerintah kota memasang garis pembatas. Beberapa warga bahkan mengusulkan rumah itu dibongkar saja. Tapi setiap alat berat yang datang selalu mengalami kerusakan. Operatornya jatuh sakit atau tiba-tiba kabur. Pak Arman sendiri tak diketahui lagi keberadaannya. Kata terakhir dari satpam tua, ia menghilang begitu saja malam setelah anaknya dikuburkan. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Sebagian bilang ia meninggal di hutan, sebagian bilang dia masih hidup, tapi jadi gelandangan yang suka berbicara sendiri. Tak ada yang benar-benar tahu. Yang pasti, rumah itu kini jadi bangunan kosong yang tak pernah disentuh lagi. Orang-orang menyebutnya rumah tumbal yang gagal. Dan bagi Ilham, itu adalah pengingat abadi bahwa tidak semua kebaikan datang tanpa maksud tersembunyi, dan bahwa kekuatan doa serta iman bisa menyelamatkan dari hal paling gelap sekalipun. Ilham turun dari bus antar kota sambil membawa satu tas besar dan sebuah kardus berisi alat-alat bekas. Langit di kampungnya mendung, tapi suasananya terasa hangat. Jalanan tanah, suara ayam, dan aroma masakan dari dapur-dapur rumah warga, semua membuatnya merasa tenang. Sudah cukup ia merantau, sudah cukup bertaruh nyawa demi uang. Ia melangkah pelan ke rumah kecilnya di ujung desa. Rumah itu masih sama seperti dulu, papan kayu, genteng tua, dan pagar bambu yang sudah miring. Tapi di balik kesederhanaannya, disitulah hatinya tenang. Di depan rumah, ibunya sudah menunggu dengan mata berkaca-kaca, ditemani ayahnya yang kini sudah bisa berdiri meskipun masih menggunakan tongkat. Masya Allah, Ham, ibu kira kamu gak pulang-pulang, ucap ibunya sambil memeluk Ilham erat-erat. Ilham hanya menjawab dengan senyum, menahan air mata yang sudah menggenang. Ia mencium tangan ibunya, lalu ayahnya. Hatinya seperti baru diberi nyawa. Segala rasa lelah dan takut selama di kota hilang seketika. Beberapa hari pertama di rumah, Ilham hanya menghabiskan waktu untuk istirahat dan membantu pekerjaan rumah. Ia ikut ayahnya memperbaiki atap bocor, membantu ibunya berkebun kecil di belakang rumah, dan salat berjamaah di musala dekat rumah seperti dulu. Warga mulai tahu kalau Ilham sudah kembali. Banyak yang datang untuk sekadar menyapa. Ada yang bertanya soal kerjanya di kota, ada juga yang hanya ingin melihat kabarnya. Tapi Ilham tidak menceritakan semuanya secara rinci. Ia hanya bilang, "Aku pulang karena gak kuat kerja di tempat yang aneh. Alhamdulillah masih bisa selamat. Namun satu, kabar mulai menyebar pelen-pelen dari mulut ke mulut. Ada seseorang dari kota yang pernah kerja satu komplek dengan Pak Arman, mampir ke kampung dan menceritakan sedikit soal keanehan rumah majikannya yang sekarang kosong dan ditinggalkan. Lalu kabar itu sampai ke telinga warga sini dan nama Ilham ikut disebut-sebut. Meski Ilham tidak pernah menyombongkan diri, banyak orang mulai menghormatinya lebih dari sebelumnya. Mereka bilang Ilham selamat dari godaan setan karena dia anak baik dan rajin ibadah. Ibu-ibu di pasar sering bilang, Ilham itu contoh anak yang berbakti. Doa orang tua itu nyata loh. Tak lama kemudian, Ilham memutuskan untuk membuka bengkel kecil di samping rumah. Ia memanfaatkan sisa uangnya yang halal, bukan dari pinjaman Pak Arman. Uang itu dari hasil kerja kerasnya sebelumnya yang masih ia simpan. Ia membeli alat-alat seperlunya dan mulai menawarkan jasa servis motor ke tetangga. Awalnya hanya 2 atau 3 orang yang datang, tapi sebulan kemudian banyak pemuda kampung yang mulai mempercayakan motornya pada Ilham. Ia juga tidak pernah mematok harga tinggi, yang penting bisa jalan dan ada pemasukan buat bantu orang tua. Ibunya makin sehat, nafasnya sudah tidak sesak lagi. Bisa memasak
dan berkegiatan seperti biasa. Ayahnya pun, meski belum bisa kerja berat, sudah bisa berjalan pagi dan ikut ngaji di langgar. Ibu senang kamu pulang. Meskipun hidup kita begini aja, asal kita tenang, ibu udah cukup, kata ibunya suatu sore sambil menyuap pisang goreng ke mulut Ilham. Doa ibu yang bikin aku bisa pulang, Bu. Aku hampir, pokoknya aku hampir hilang, jawab Ilham pelan. Malam itu, Ilham salat tahajud sendirian di kamarnya. Sajadah tua yang dulu ia bawa ke kota kini kembali terhampar di lantai bilik bambu. Tak ada suara deru mobil, tak ada cahaya lampu jalan, hanya suara jangkrik dan angin malam kampung. Ia bersyukur masih diberi kesempatan. Ia sadar bukan karena hebatnya dirinya, tapi karena Allah masih menjaganya lewat dua-dua orang tuanya yang tak putus. Di musala kampung, ada anak-anak muda yang mulai dekat dengan Ilham. Mereka bertanya banyak hal, beberapa bahkan minta diajari sholat. Ada juga yang ikut bantu di bengkel. Kak Ilham, bener ya, kalau orang cari kaya tapi lewat cara gelap, ujungnya pasti sengsara, tanya salah satu anak. Ilham tersenyum. Yang gampang itu biasanya jebakan. Kalau mau rezeki yang berkah, ya harus lewat cara yang benar, meski capek, meski lambat, yang penting selamat. Cerita tentang Ilham pun berkembang, bukan karena sensasi, tapi sebagai peringatan. Warga menyebut kejadian itu sebagai contoh nyata bahwa keserakahan bisa menelan keluarga sendiri, dan bahwa kekuatan ibadah bukan cuma untuk akhirat, tapi juga bisa jadi pelindung di dunia. Satu hari, kepala desa mengundang Ilham untuk memberi nasihat di pengajian remaja masjid. Ilham sempat menolak karena merasa bukan siapa-siapa. Tapi sang kades bilang, kamu bukan ustadz, tapi kamu saksi hidup. Itu lebih penting. Di pengajian itu, Ilham hanya bicara sederhana. Tidak ada ceramah panjang. Ia hanya bilang, saya pernah nyaris salah jalan, tapi karena orang tua saya rajin berdoa, dan karena saya nggak ninggalin salat, Allah kasih jalan keluar. Kalau kalian ingin hidup tenang, jangan pernah tinggalkan ibadah. Pengajian malam itu penuh. Bahkan orang-orang tua ikut mendengar. Tidak ada tepuk tangan, tapi banyak mata yang berkaca-kaca. Setelah itu, banyak pemuda yang mulai rajin ke masjid. Ada juga yang berhenti kerja di tempat yang mencurigakan dan memilih buka usaha kesel kosilan di kampung. Hari-hari Ilham kembali sederhana, tapi penuh arti. Ia tak pernah lagi mimpi buruk, tak pernah melihat bayangan aneh, dan tak pernah lagi merasa takut. Ia hidup di kampung, di antara keluarga dan tetangga yang menyayanginya, tanpa harus khawatir tentang harta haram atau makhluk gaib. Suatu malam, saat duduk di depan rumah sambil minum teh bersama ayahnya, Ilham bertanya pelan, "Ayah, waktu itu malam-malam ayah salat sambil nangis ya?" Ayahnya mengangguk pelan. "Iya, Ham. Ayah gak bisa bantu apa-apa selain doa. Tapi waktu ayah doa, ayah yakin kamu bakal selamat." Hati ayah tenang waktu itu. Ilham menunduk. Air matanya jatuh pelan. Malam itu, langit kampung bersih dari awan. Angin bertiup pelan, dan cahaya lampu minyak dari rumah warga terlihat damai. Ilham menatap ke langit dan berbisik dalam hati, "Terima kasih, Allah, aku pulang dengan selamat."